Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua yang sedang menonton video presentasi saya kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Sinta Herianti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia serta seluruh teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Fena Nurul Fitriah dengan NIM 112310110. Kali ini saya akan membahas sebuah presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia yang ada di PT Sakuratek Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana manajemen sumber daya manusia yang ada di PT tersebut. Perusahaan Sakuratek Indonesia didirikan sejak tahun 1995. Sakuratek kini menjadi salah satu penyedia solusi plastik terpadu yang terkemuka, mulai dari tahap desain awal hingga pengiriman akhir, dengan klien terkemuka di industri otomotif, medis, elektronik, dan pengemasan. Produk yang dihasilkan oleh PT Sakuratek Indonesia itu berupa part-part kendaraan bermotor roda 2 seperti klakson dan di dunia medis seperti kateter. Misi Sakuratek Indonesia yaitu berupaya meraih pengakuan global dalam solusi plastik yang kompetitif melalui kemampuan teknologi yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sistem certification yang telah diraih oleh Sakuratek yaitu ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, dan ISO 13485. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana apa itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yaitu rangkaian kegiatan peramalan atau prediksi, juga atau estimasi, kebutuhan atau permintaan tenaga kerja di masa depan yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan yang mencakup pendayagunaan SDM yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru yang dibutuhkan. Ada 4 langkah perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, analisis situasi saat ini. Sebelum merencanakan sumber daya manusia, yang pertama adalah identifikasi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia. Selanjutnya yaitu peramalan kebutuhan SDM. Memprediksi jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan di masa depan adalah yang paling penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga, strategi pemenuhan kebutuhan SDM seperti rekrutmen, pelatihan, atau pengembangan karyawan. Selanjutnya yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Pentingnya dilakukan monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memantau bagaimana perencanaan sumber daya manusia agar berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya ada job description sebagai operator produksi. Yang pertama, proses produksi. Operator wajib mengoperasikan mesin alat produksi sesuai dengan prosedur dan melakukan pemantauan terhadap jalannya proses produksi untuk memastikan hasil sesuai spesifikasi. Yang kedua, kontrol kualitas. Memeriksa kualitas hasil produksi termasuk dimensi, tampilan, dan fungsi. Selanjutnya, pemeliharaan alat, yaitu membersihkan dan menjaga peralatan produksi agar tetap dalam kondisi baik, agar peralatan produksi bisa dapat dijalankan dan hasilnya maksimal. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Mematuhi semua standar keamanan dan prosedur keselamatan di area kerja adalah hal yang penting dan wajib dilakukan oleh semua tenaga kerja. Yang terakhir yaitu kerja tim. Bekerja sama dengan anggota tim produksi lainnya untuk memenuhi target harian. Selanjutnya ada job requirements. Job requirements bagian operator produksi memiliki kualifikasi yaitu keterampilan komunikasi yang baik, kebugaran fisik dan stamina yang memadai, tidak buta warna, mampu bekerja dalam tim, mampu bekerja sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3. Biasanya untuk operator produksi minimal lulusannya yaitu SMA atau SMK.
dan diutamakan jurusan teknik mesin, teknik otomotif atau teknik elektro. Dan biasanya juga memiliki pengalaman sebagai operator produksi lebih disukai, tetapi biasanya lulusan baru juga dapat dipertimbangkan. Nah, kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk sebagai operator produksi ini? Yang pertama yaitu pemahaman tentang SOP atau standar operasional. Selanjutnya yaitu mampu bekerja di bawah tekanan dan memenuhi target produksi. Selanjutnya, kemampuan dasar membaca gambar teknik. Nah, di dalam operator produksi ini juga terdapat KPI atau Key Performance Indicators, yaitu tingkat produksi harian sesuai target, presentasi produk yang memenuhi standar kualitas, jumlah waktu henti atau downtime, mesin yang dapat diminimalkan. Dan terakhir, kepatuhan terhadap prosedur K3 di tempat kerja. Nah, berikut ini adalah flyer rekrutmen dan proses rekrutmen. Di sebelah sini ada flyer yang biasanya diterbitkan pada waktu meng-hire atau mencari pegawai untuk operator produksi, dan di sebelahnya lagi ada yang sedang ada proses rekrutmen yaitu tahap interview. Selanjutnya, bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Sakura Tech Indonesia. Yang pertama, Awareness ISO 13485 Medical Devices tahun 2024. Pada saat tahun 2024, kita semua telah melakukan pelatihan dan pengembangan kerja karyawan mengenai medical device atau alat kesehatan yaitu kateter. Yang kedua, CMM mesin alat ukur bagi quality control tahun 2023. Yang ketiga, robot training untuk leader engineering team. Yang keempat, IATF 16949 tahun 2016. Yang kelima, injection machine training. Contoh pengukuran kinerja karyawan di PT Sakura Tech Indonesia yaitu salah satu elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan bahwa setiap individu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Proses ini membantu perusahaan mengevaluasi, mengarahkan, dan mengembangkan kemampuan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Berikut contoh pengukuran kinerja karyawan yang ada di PT Sakura Tech Indonesia, yaitu yang pertama, kehadiran. Karena kehadiran mencerminkan kedisiplinan dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan yang merupakan faktor penting dalam menentukan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Yang kedua, yaitu kompetensi atau skill. Menerapkan pendekatan berbasis kompetensi atau competency-based performance assessment. Kompetensi mengacu pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu secara efektif. Selanjutnya ada kompensasi. Kompetensi yang ada di PT Sakura Tech Indonesia yaitu berupa gaji, yaitu semua karyawan di PT Sakura Tech menerima gaji pokok minimal setara dengan UMK Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari upah utama. UMK Kabupaten Bekasi terbaru pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.300.000. Selain itu, karyawan juga mendapat tunjangan seperti tunjangan transportasi untuk mendukung mobilitas karyawan, tunjangan makan sebagai tambahan kesejahteraan, tunjangan hari raya, bonus dan insentif kinerja, serta lembur atau overtime. Tidak hanya gaji dan tunjangan, welfare yang diberikan dari perusahaan PT Sakura Tech Indonesia yaitu yang pertama BPJS Ketenagakerjaan.
yaitu program jaminan sosial yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi tenaga kerja dari risiko-risiko yang mungkin terjadi selama bekerja. Yang kedua yaitu BPJS Kesehatan, program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja. Nah, perencanaan sumber daya manusia di perusahaan adalah langkah strategis untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan bisnis terpenuhi secara optimal. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan, pengembangan kompetensi, perekrutan, retensi karyawan, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi serta pasar. Dengan sinergi antar departemen dan evaluasi berkelanjutan, perencanaan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.